نزلنا عليك القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala ad-dars, pelajaran ar-rabi'u asyar, pelajaran yang ke-14. Adapun pelajaran yang ke-13 dikarenakan ada kesalahan teknis pada kajian, jadi tidak direkam dan juga pembahasannya juga tidak jauh dari pembahasan yang ke 12. Jadi walaupun loncat langsung ya ke pelajaran ke-14, insyaallah tidak mengapa. Baik. Pelajaran yang ke-14 ini fi bayan, penjelasan an-naw'il awal, jenis yang pertama, min mufsidat, dari pembatal-pembatal as-shaum, pembatal-pembatal puasa. Jadi yang pertama ini ya, pembatal puasa yang pertama, jenis yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, amara bi islahil amal wa naha an ibtalihi faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa ba'd. I'lamu, ketahuilah, annahu yajib, sesungguhnya wajib, bayan, menjelaskan mufsidatus siyam, pembatal-pembatal puasa. Kenapa wajib menjelaskan pembatal-pembatal puasa ini? Liya'rifaha, agar mengetahuinya al-muslim, ya, setiap muslim. Fayabta'ida anha, ya, dan agar ya dia bisa menjauh darinya. Ya, sebagaimana perkataan yang terkenal ya, dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Ya, kanan nas, manusia itu ya, dulu para sahabat Nabi, yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyarr, dan aku menanyakan kepada Nabi SAW tentang kejelekan, makhafata ayudrikani, aku takut kejelekan itu akan menggerogoti dan mendapatkan diriku. Ya, jadi ya, kita mengetahui kejelekan bukan untuk kita mengerjakannya, enggak, tapi agar kita takut, agar kita menjauh dari kejelekan tersebut. Ya, araftu syarra la li syarr walakin litawakkihi, kata ya orang-orang Arab. Ya. Araftu syarr, aku mengetahui kejelekan, la li syarr, bukan untuk aku berbuat kejelekan, walakin litawakkihi, akan tapi aku mengetahui kejelekan untuk aku berlindung menjauh dari kejelekan tersebut. Jadi ya, tujuan kita tahu pembatal puasa ini agar kita jauhi, Wa yakunu ala hadrin, ya, dan menjadi ala hadrin, seseorang berada dalam kehati-hatian, minha, dari pembatal tersebut. Ya, jadi dia tahu, waspada terhadap hal ini. Wa hadhil mufsidat, dan pembatal ini ala nau'ain, ada dua jenis. Ya, ada dua jenis pembatal ini. An-naw'il awal, jenis yang pertama, ma yubtilu as-shaum. Ya, yang pertama yang membatalkan puasa. Ya, batal puasanya yang pertama. Wa yalzam, dan mengharuskan, ma'ahul, bersamanya, al-qadha, ya, mengqadhanya. Ya, harus mengqadhanya. Apa arti qadha kemarin? Ini Bung Samudra. Ya. Secara umum Pak, ta'rifnya, pengertiannya. Mengerjakan ya, ba'dal ada. Nah itu ya. Ya, fi'lul ibadah ba'dal ada. Kan ada qadha, kemudian i'adah, mengulang. Ya. Jadi kalau qadha itu ya, sebagaimana kita sebutkan, dia mengerjakan sebuah ibadah tapi ba'dal ada, setelah waktu ada, waktil ada.
Ya kan Ramadan itu kan waktu adanya, waktu pengerjaan penunaiannya itu kapan? Puasa bulan Ramadan, bulan Ramadan. Lah sekarang ada orang mengerjakan puasanya puasa Ramadan jadian kan, tapi apa? Di luar waktu Ramadan. Ya kan? Nah, itu namanya apa? Qadha. Itu qadha. Baik. An-nau'u tsani, jenis yang kedua, ma yufsidu thawab. Ya. Sawaba saumi. Ya, saumi. Yaitu yang merusak, yufsid yang merusak thawab pahala as-saum, pahala puasa. Jadi pahala puasanya rusak. Wala yalzam, dan tidak mengharuskan dia ma'ahul qadha, untuk mengqadhanya, enggak mengharuskan. Jadi dia tidak harus qadha, tapi pahala puasa dia rusak. Nah, bedakan dengan yang pertama. Pertama batal qadha. Yang kedua enggak batal, pahala kurang, qadha harus. Qadha enggak harus, qadha enggak harus. Itu yang kedua. Fal mufsidat, dan pembatal-pembatal allati tubtilu shaum, ya, yang membatalkan puasa, wa tujibul qadha, dan mengharuskan mengqadhanya, anwa, ya, bermacam-macam. Nah, jadi nanti dalam kitab ini disebutkan, ya, ada kurang lebih, ya, 3, 4, 5, ya, ada 5 kurang lebih, 5 pembatal, ya, puasa disebutkan. Sekarang nau'ul awal, yang pertama, al-jima'u. Ya, apa arti al-jima'u? Jima', ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, jadi sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Ya, al-jima' yaitu, ya, berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri. Nah, batasannya apa? Seseorang dikatakan jima' itu, yaitu batasannya yang mewajibkan mandi. Nah, yang mewajibkan mandi itu seperti apa? Ya, kita, ya, kita gambarkan, lebih usah gambarkan. Jadi yang mewajibkan mandi itu apabila, ya, ilaj masuknya, ya, atau taghyibul hasyafah fil farj. Nah, jadi hilangnya masuknya kepala, ya, kepala penis tadi, ya kan, masuk kepalanya itu masuk sempurna di kemaluan wanita, itu sudah wajib mandi, ya, sudah wajib mandi. Nah, itu yang dikatakan jima. Jadi, ya, bi qadril hasyafah itu kepalanya, kepala penisnya kita tahulah kan gimana bentuknya, ya. Nah, itu kalau masuk semuanya kepala penisnya ke kemaluan wanita, itu sudah wajib mandi. Pertanyaan, kalau seumpamanya penisnya terpotong, kepalanya nggak ada lagi, buntung. Naudzubillah min dzalik. Ya, seumpamanya buntung. Ya, kalau masalah fikih itu, Pak, ya, luas pemasarannya. Ya, sesuatu yang kemungkinan bisa terjadi namun jarang terjadi, kita bahas. Nah, kalau seumpamanya terpotong, nggak ada dia, ya, kepala penisnya nggak ada. Ah, gimana? Diukur seukuran kepala penisnya dulu. Dia kan tahu ukurannya berapa ukurannya. Ah, itulah yang diukur pada, ya, batangnya. Kemudian kalau itu sudah masuk ukuran itu, wajib, ya, mandi, maka itu udah dikatakan jima. Ya, kalau seumpamanya nggak masuk sempurna, cuman masuk dikit kepalanya atau mungkin setengah, itu tidak wajib mandi. Nah, gitu, tidak wajib mandi dan tidak kena hukum jima. Jadi ada ketentuannya, nggak semuanya, ya, ada batasannya yang disebutkan oleh ulama-ulama kita dalam kitab fikih. Nah, itu yang dikatakan jima yang secara syar'i. Famata, maka kapanpun jama'a, ya, shaim, seorang yang berpuasa berjima, berhubungan suami istri, fin nahar, lihat, pada siang hari Ramadan, pada bulan Ramadan, batula siyamuhu, batal puasanya, batal. Tapi ingat tadi batalnya yang mana? Nah, itu kalau sudah tadi batasan yang kita sebutkan tadi, ya, jima yang secara syar'i seperti itu. Wa alaihi, dan wajib bagi dia imsak, menahan baqiyata yaumihi, sisa harinya, sisa hari tadi, ya, seumpamanya dia berhubungan intimnya pagi.
Nah, selesai itu kan berdosa, menyesal, taubat, istilahnya disebut harus bertobat, istighfar ya kepada Allah. Ya, wa alaihi taubah, dan dia harus bertaubat kepada Allah, wal istighfar, dan dia beristighfar. Ya, tapi dia nggak boleh lagi tidak boleh lagi bagi dia untuk melakukan pembatal yang lain. Nggak boleh minum, nggak makan, nggak, tahan. Ya, tahan sampai selesai. Kenapa ditahan kemarin? Hurmatul waqt, ya, menghormati waktu Ramadan. Udah nggak boleh lagi dia. Jangan dia semena-mena, oh saya kan safar, saya kan sudah udah ini, udah santai aja kita makan yuk. Nggak boleh, menghormati Ramadan. Ini nggak boleh kita seperti itu. Nah, jadi dia harus menahan dan bertobat kepada Allah dan beristighfar. Wa yaqdi hadzal yaum, dan mengqadha waktu hari ini yang dia batalkan, alladzi jama'a fihi, yang dia telah berhubungan intim di dalam hari tersebut. Kemudian wa alaihi, dan wajib bagi dia al-kafarah, ya, wajib membayar apa? Kafarah. Wajib bayar kafarah dia. Ya, jangan mau enaknya aja, ya, harus tahu pedihnya juga setelah itu. Siksaan hukuman dari Allah. Apa kafarahnya? Wahia itqu raqabah, yaitu dia memerdekakan itq raqabah, ya, seorang budak. Fa illam yajid, ya, dan budak ini ya disyariatkan ya berdasarkan pendapat yang sahih, insyaallah wajib mukminah. Ya, walaupun nanti sebagian para ulama tidak mewajibkan dan tidak menganggap ya harus muslim budaknya. Ya, karena kan di dalam ayatnya. Jadi masalah kafarah jima itu kata para ulama persis seperti kafarah zihar. Ya, zihar dalam surat Al-Mujadilah, ya, walladzina yudhahiruna minkum min nisaihim, dan orang-orang yang menzihar istri mereka. Nah, zihar itu ya yaitu perkataan, ya, qaul zauj li zaujatihi anti alayya ka dhahri ummi, ya, yaitu ucapan seorang suami kepada istrinya, dia mengatakan apa? Engkau seperti punggung ibuku. Tujuannya apa? Tujuannya dia ingin menjadikan istrinya haram bagi dia, menjadi mahram dia, mahram abadi. Ya, itu maksud dia dengan ucapan seperti itu. Itu namanya zihar. Nah, zihar itu seperti jima ini, kafarahnya memerdekakan budak. Ya, kalau nggak mampu memerdekakan budak, apain? Puasa, ya, 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu puasa berturut, ngapain? It'amu sittina miskina. Ya, yang dalam surat ini Mujadilah. Kita kan sering baca tuh. Imam kita berapa kali baca surat Al-Mujadilah. Ya. Fa'id, ya. Tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah, ya kan? Ya kan? Fa illam tastati, ya. Fa illam yajid, ya, fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Enggak mampu juga apa? Ya, it'amu sittina miskina. Nah, itu disebutkan lengkap. Nah, hukum kafarah pada zihar itulah hukum, ya, kafarah jima pada siang Ramadan. Ya, seperti itu hukumnya. Baik, disyaratkan mukminah, ya. Itu pendapat sahih. Jadi kita harus memerdekakan budak yang mukminah, ya, yang dia beriman, mukmin atau mukminah. Itu berdasarkan pendapat yang kuat. Ya. Dan ya zaman sekarang enggak tahu, ada yang tahu enggak info ini? Budak zaman sekarang ada enggak? Hah? Gak ada yang tahu. Dulu wallahu ta'ala alam kita cuma dengar desas-desus entah sahih entah enggak, ya. Katanya ada di daerah Afrika, mahal harganya, 1,2 miliar kalau salah. Satu budak itu. Kita beli budak itu. Laki-laki perempuan kita beli. Memang jadi budak kita perdagangkan. Boleh kita jual lagi dapat duit segitu juga. Wallahu ta'ala alam, ya, ini anak dengan pernah desas-desus entah benar entah tidak, kawan yang ngasih tahu katanya ada dengar info dari di Afrika, katanya masih ada perbudakan manusia seperti itu. Tidak mungkin ada ikhwan yang mungkin yang tahu, Allah taala mana nggak tahu secara persis. Ya, tapi intinya mahal. Ya, jadi yang dikasih ini, yang disuruh mereka itu nggak gampang. Artinya budak itu mahal harganya, ya, bukan ya yang harganya murah. Nah, jadi dia harus kafarahnya memerdekakan. Ini pertama urutan yang sahih, ya, dalam kafarah jima wa zihar itu at-tertib,
harus tertib. Laisal mukhayyar, bukan dipilih. Ya, ini yang sahih. Ya, ada dua pendapat. Pendapat pertama mukhayyar, disuruh milih. Ya, terserah mau makan, memberi makan, mau puasa terserah. Ya. Kemudian yang kedua tertib, harus urutan dengan ayat dalam hadis dan dalam ayat. Jadi yang pertama memerdekakan. Kalau nggak mampu dia, ya memerdekakan budak, dia baru fa'ilam yajid, apabila dia tidak mampu, tidak dapatkan budak, soma, dia berpuasa syahraini mutatabi'aini, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, jadi dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, berpuasa 2 bulan berturut-turut ini harus berturut-turut, wajib. Berat, Pak. Kalau dia ya putuskan tanpa udzur syar'i, itu ulang dari awal. Walaupun dia sudah puasa 59, 60 enggak urutan, ulang lagi Pak dari awal. Subhanallah. Berat, jangan coba-coba, ini berat ini. Ya. Berat ini. Tapi subhanallah Pak ya. Kita ya ketika berada di Yaman, ini banyak yang kena loh. Orang sana banyak yang kena. Jadi habis lebaran itu kita rame itu. Wih, ada kafaroh gitu. Jadi orang pakai mobil gitu, tapi nggak tahu siapa pelakunya ya. Pakai mobil kasih makan santri. Ya, kasih makan santri, kafaroh. Itu hampir tiap tahun ada. Ya, hampir tiap tahun ada. Di sini pernah nggak? Nggak ada ya. Di sini mungkin ada, tapi mungkin nyuruh entah karena nggak mau terbuka aibnya. Kalau di Yaman nggak, mereka fair. Maksiat udah tobat, kafaroh, bayar kafaroh. Ya, di sini mungkin walau alam ya, mungkin tahu ada, tapi mungkin nggak terekspos gitu, mungkin apa. Kita itu memang terekspos gimana enggak kan? Karena nanti kita kan dibagi-bagi, harus sekian orangnya dalam satu nampan, kita makan pakai nampan. Itu nampan. Jadi diukur gitu, harus pas 60. Enggak boleh lebih dan enggak boleh kurang. Nah, jadi itu setiap tahun ada Pak. Biasanya Syawal, nah itu udah mulai rame, setelah Syawal itu mulai rame. Ada kafaroh. Makanya enak biasanya daging, ayam gitu. Kita masa-masa kita santri dulu. Kalau di sini nggak tahu, nggak pernah dengar nggak? Antum? Ada? Siapa yang pernah dengar di sini ada kafaroh? Makan 60 orang miskin pernah? Nggak pernah ya? Nah, jadi kalau dia seumpamanya puasa ya. Kalau dia nggak berturut-turut ya, ulangi dari awal. Kecuali udzur syar'i, di antaranya sakit. Ya, sakit yang memang tidak bisa membuat dia berpuasa, dia uzur berhenti di waktu itu, nanti setelah dia sembuh baru dia ulang. Dia tidak ulang, dia lanjutkan. Pertama. Yang kedua safar ya, berdasarkan pendapat yang kehati-hatian ya. Semua pembahasan tentang kafarah ini kita ambil dari kitab ya, salah satu syekh kita di Yaman ya, Syekh Taufik Ba'dani ya, hafizahullah taala ya, salah satu pengajar di Darul Hadis Ma'bar di utara ya. Kita nggak sempat berguru sama beliau, namun beliau terkenal dengan kefikihan dan kitab-kitab beliau yang luar biasa dalam ilmu fikih ya. Jadi beliau kumpulkan masalah-masalah tentang fikih. Jadi ulama-ulama Yaman itu banyak bukunya Pak ya, terutama buku fikih yang sangat dalam dan hadis. Itu yang sangat menonjol. Nah, jadi dalam kitab beliau ini ya, kita nukilkan perkataan beliau. Jadi kita ilmiah, kita memang menukilkan dari beliau ya, bukan berdasarkan ya pendapat saya yang enggak, kita nukilkan semuanya. Nah, jadi untuk kehati-hatian, kalau memang safarnya harus safar memang harus ya, semuanya berobat tadi karena sakit antar orang. Dia nggak sakit tapi dia ngantar keluarganya, harus ya. Dia dapat rukhsah, dia putus di situ, nanti dia ketika sudah selesai safar dia lanjutkan di mana dia berhenti tadi. Gimana kalau wanita haid dan nifas segala macamnya ya, mereka sama dapat uzur syar'i. Jadi mereka ya berhenti ketika haid, kemudian setelah itu lanjutkan lagi ya setelah mereka suci, itu wanita. Baik, bagaimana kalau seumpamanya ya, jadi masalah fikih itu luas sekali Pak ya. Gimana kalau seumpamanya dia berpuasa, kemudian di tengah-tengah puasa dia yang 2 bulan berturut-turut itu ternyata dia akan ketemu dengan hari-hari yang diharamkan berpuasa.
Hari apa aja yang diharamkan berpuasa? Siapa yang tahu? Ayam tasyrik, Idul Adha, Idul Fitr. Nah, dia ketemu di situ, dia sedang berpuasa, ya kan, sedang belayar kafarah, puasa 2 bulan turut, tapi ketemu di situ. Nah, gimana jawabannya? Jadi otomatis keputus nih, nggak boleh berpuasa. Gimana jawabannya? Siapa yang tahu? Diulang dari awal atau lanjut mutusnya? Gimana jawabannya? Ada yang bisa coba bantu jawab? Bang Samudra. Apa jawabannya? Coba mencoba untuk menjawab nggak apa-apa, bukan ngarang. Mencoba apa kalau. Jadi dia udah 30 atau 35 pas itu masuk ternyata lebaran atau mungkin idul kalau lebaran mungkin jarang kena ya, karena ya, kalau Idul Fitri mungkin jarang. Karena dia kan sudah puasa dulu. Nah, dia kena Idul Fitri Idul Adha umpamanya. Bukan Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian hari tasyrik. Ya kan? Dilarang di situ. Berarti 4 hari. Potong dia. Gimana? Dia udah berpuasa dari awal Zulhijjah. Dia sambung lagi, enggak ulang dari awal. Kenapa? Harus cari. Baik. Kata para ulama ya, sebagaimana dikutipkan oleh beliau Syekh Taufik Hafizullah. Jadi kalau seumpamanya dia ingin puasa dan dia sadar mengetahui kalau dia puasa di bulan ini dia akan terpotong 2 bulannya berturut-turut, dia ulang dari awal. Karena dia tahu dari awal ya bahwasanya dia puasa akan terputus. Jadi kata para ulama dia harus ulang karena dia tahu. Nah, beda keadaannya kalau dia nggak tahu, oh iya ternyata ini apa, memang nggak sadar gitu, ternyata ini putus, itu dapat udzur. Jadi lihat dianya, tahu nggak bahwasanya ketika berpuasa 2 bulan turut akan masuk hari yang diharamkan? Tahu atau nggak dia? Iya saya tahu. Yaudah kamu ulang lagi dari awal. Ya, malang dan sengsaranya hidup ya orang seperti ini. Sudah banyak puasa ulang lagi dari awal. Nah, kalau dia nggak tahu, ya nggak tahu itu baru udzur. Nah seperti itu. Baik. Sebenarnya panjang pembahasannya tapi itu secara rinci ya. Puasa 2 bulan berturut. Fa illam yastati ya. Apabila dia tidak mampu ya puasa berturut, ayyasum tidak mampu untuk berpuasa syahrain mutatabi'ain at'im ya, at'im dia memberikan makan at'ama sittina miskina, dia memberi makan ya 6 orang miskin ya. Setiap satu orang miskin itu nisfu sa' ya, setengah sa' min burrin dari tepung au ghairihi atau selain tepung mimma yakunu ta'aman dari segala sesuatu yang menjadi makanan ta'am ya fi adati di keumuman kebiasaan ahli balad di penduduk negerinya. Nah, jadi apa makanan? Kayak kita di Indonesia apa makanan ini negara kita? Nasi. Jadi di situ. Ya, yaitu dia memberikan nisfu sok, setengah sok. Ya. Kemarin kita telah sebutkan satu sok berapa? Berapa kilogram? 3. Ya, itu yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. 3 kilo 1 sok. Berarti kalau setengah sok berapa? 1,5 kilo. Nah, jadi dia memberikan itu. Di sini memberikan makan kaum miskin ada 2 metode. Metode yang pertama metode tamlik. Ya, tamlik itu dia memberikan ya kepemilikan setengah sok tadi kepada setiap orang sebanyak 60 orang. Ya, beli beras 1,5 kilo kasih 60 orang. 1, 2, 3 sampai 60. Bisa yang pertama. Dan ini ya disepakati oleh para ulama, nggak ada khilaf, sepakat 4 mazhab ini yang dibolehkan. Nah, permasalahan yang kedua memberikan makan yang telah jadi madbuh ya. Nah, ini apakah mencukupi atau enggak, ini silang pendapat para ulama tentang hal tersebut ya. Dan berdasarkan pendapat yang rajih ya, karena ada riwayat ya yang meriwayatkan seperti itu, di antaranya ya para sahabat, seorang sahabat meriwayatkan bahwasanya ya dia memberikan makan roti dan daging kepada ya orang miskin tadi. Nah, jadi untuk makan ya boleh, itu yang